setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Harus pakai Y nggak nih? Aduh, Ada. gua telat. Apa kabar bro? Terakhir kita ketemu satu episode yang lalu ya. Kayak udah setahun yang lalu ya kita ketemu. Waduh. Well, teman-teman, hari ini kita akan ngebahas Apaan tuh? satu tema yang mungkin pada saat kita ngebicarain ini akan banyak hal emosional yang keluar dari jiwa saya. Kita akan ngebahas tentang pelecehan seksual. Seksual dan Apa? iya, saya kebetulan nggak pernah mengalami. Ya, baru gue mau nanya, lu pernah ngalamin nggak? Iya, gue tahu lu bakal nanya, Iya makanya kan? gue nggak jawab duluan dari sekarang. Oke. Gue belum pernah ngalamin pelecehan seksual, tapi istri saya bercerita dia pernah mengalami itu waktu dia masih kecil. Tapi tetap aja pelecehan seksual, ya pelecehan seksual. Ya. Nah, sebenarnya gini, pelecehan seksual itu kan adalah hal yang kita terima pada saat kita tidak menginginkan hal itu ya. Contohnya gini, sebenarnya dari kecil di sekolah, lu pernah gak sih ada kejadian kayak cewek tali BH-nya ditarik sama cowok? Pernah kan? Pernah gak? Bukan saya, bukan saya. Lu loh. pelaku lagi jadinya. Bukan saya, Pernah, saya kan gak pakai. bukan saya. Ya mungkin ada. Bisa tali kutang. Lagu Mandarin itu, tali kutang. Pakai mic pun gak ada yang denger. Iya kan, kayak misalnya contoh yaitu ditarik tali BH-nya, kemudian kalau misalnya cewek pakai rok Taruh dikacain. kaca yang serutan yang bulat Iya. itu ya. Ih, kesel banget. Dan itu sudah terjadi pada saat kecil ya. Dan gue pernah di sekolah gue dulu, gue ditarik tali BH-nya, gue tendang. Sorry, itu murid apa guru? Murid, teman-teman oke. sepantaran. Teman sepantaran itu kan juga udah sebenarnya lawan hal yang jenis gak lagi? pantas Lawan dilakukan. jenis Iya, lagi ya? cowok. Terus udah gitu buat dia itu bercanda, lucu-lucuan. Tapi Buat buat dia. gue gak lucu. Akhirnya yang gue lakukan adalah gue tendang kemaluannya. Sampai dia nangis, sampai dia ngadu ke guru. Terus Masuk ke dalam dong. Sep. Jadi cewek dia langsung, oh. langsung ringsek gitu ya. Iya. Lu pikir mobil ringsek. Ya pokoknya gitu. Jadi karena gue kesel, gue udah gak mikirin lagi gue dosa apa enggak, gue salah apa enggak. Gue membela diri pada saat itu ya kan. Terus dipanggil guru, ya gurunya juga gak bisa ngebelain si itu anak laki. Cuman dia bilang, kamu jangan kasar-kasar ya. Ya gimana gak kasar-kasar, orang gue digituin gitu. Dan itu bukan cuma sekali, berkali-kali, tau gak. Nah sebenarnya kasus pelecehan seksual ini tuh deket banget sama orang-orang sekitar. Waktu mau bikin konten ini, gue tuh nanya sama beberapa orang terdekat gitu ya. Lu pernah gak mengalami pelecehan seksual? Dan ternyata salah satu orang terdekat gue yang paling dekat, dia baru ngebuka satu cerita yang mengejutkan gue sampai bikin gue tuh kebakaran banget. Jadi dari kelas dia sekarang udah berkeluarga. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, setiap pelajaran agama, Oke. pelajaran agama. Agamanya perlu gue sebut gak? Gak usah lah, udahlah. Ya. Pelajaran agama, dia sama gurunya dilecehin. Dilecehinnya gimana? Napas dulu. Napas dulu. Minum dari sponsor. Enggak ya? Aduh, gue pengen gue bunuh sih tuh orang sebenarnya. Kalau misalnya gue gak inget dosa ya. Pengen gue bunuh, minimal gue santet lah gitu kalau bisa. Aduh. Dia penjual boneka jerami itu loh, mau gak? Mau siapa tahu mau tusuk paku. Aduh, gue pengen nangis bro. Orang terdekat gue ini waktu, ini perlu gue ceritain detailnya gak? Detail banget mah gak usah Gak usah lah ya. Nah. Pokoknya intinya sama guru agamanya itu udah dilecehin. Setiap pelajarannya itu kemaluannya diraba-raba sama si. Setiap kali pelajaran agama. Lah murid yang lain? Gue gak tahu kalau murid yang lain karena waktu itu dia masih kecil. Lu bayangin anak kelas 1 SD digitu-gituin dia gak ngerti. Belum ngerti apalagi zaman kita waktu masih kecil. Itu kan pendidikan sex education sama orang tua belum terlalu terbuka. Dan itu dianggap hal yang tabu Nah, untuk itu. dibicarakan kan. Iya betul, Nah, kalau emang jadi- private ya jangan. Jadi gini, dia ngomong sama orang tuanya, aku dipegang-pegang sama guru agama gitu. Terus mungkin si orang tuanya ini kan masih belum nge, dia cuman ngomong kayak dipegang-pegang apa sih? Oh ya udahlah gitu. Tapi ternyata hal yang fatal banget sih. Tapi orang tuanya juga
kok gampang banget cuma pegang-pegang. Ya karena dia nggak berani cerita detail. Maksudnya kenapa nggak nanya apanya yang dipegang gitu loh. Ya zaman itu kan mungkin ya apalah gitu. Tahun berapa sih emang? 18 berapa emang? Zaman Kayak jauh banget zamannya. zaman masih kecil ya. Iya. Ya, kita masih kecil udah masih lama. Ya maksudnya itu hal-hal bukan hal yang kayak enak untuk dibicarakan. Nggak seterbuka sekarang kan anak-anak zaman dulu kan. Nah terus udah gitu juga ya gue baru tahu ternyata sekarang itu gue kenapa sih gitu. Kenapa lu nggak ngomong, nggak ngadu gitu. Dan nggak tahu itu kan baru satu ketahuan orang ya. Nggak tahu yang lainnya. Pasti ada yang lain juga yang digituin. Kan? Dan malah sekarang saking nggak ada yang ngadu, nggak ada yang speak up, itu orang sekarang jadi salah satu pemimpin di rohani, pemimpin rohani gitu. Di agama tersebut. Wah, gue. Tapi yang perlu ditekankan gini, ini dilakukan oleh satu guru. Ini yang ketahuan nih ya. Iya, yang harusnya mendidik gitu kan. Kedua agama, dia guru agama lagi yang ngajarin tentang kerohanian dan sebagainya, malah seorang predator seksual katanya. Ini ya, ini bukan cuma sekali gue hadepin. Gue growing up di tengah orang-orang, banyak orang ya, gue bergaul sama banyak orang. Nah gue pernah beberapa kali gue mengalami, gue sendiri nih. Jadi gue pernah pulang dari, maksudnya datang ke satu ibadah di satu gereja gitu ya. Gereja yang gue sering datengin dulu di daerah tempat gue growing. Nah si orang ini khotbah gitu ya, jadi pembicara. Terus udah gitu karena gue salah satu pelayan Tuhan di situ, gue ikutan diajak makan nih sama pendeta gue nih, yuk makan yuk nemenin si om ini nih, kita makan gitu. Dan gak tahu gimana si om ini suka dulu zamannya BB, BlackBerry. Suka bukan BlackBerry bro. Suka ngebebein gue kayak ngajakin ketemuan. Dia udah berkeluarga, udah punya anak, dia salah satu orang yang bergerak di yayasan, di mana yayasan itu di rumah itu dia menampung orang-orang yang hasil pelecehan, yang diperkosa, terus udah gitu nggak ada yang tanggung jawab, jadi dia menampung si ibu dan si anaknya. Yang diperkosa ibu dan anak? Enggak, maksudnya si ibunya yang diruda paksa, terus anaknya kan lahir nih, ditampung di situ. Oke. Ya, betul, oke. Ini dia adalah orang yang bergerak di situ, orang yang mendirikan yayasannya atau apa gitu, gue gak ngerti deh, udah lupa gue. Pokoknya, tapi anehnya si orang ini suka bebek gue, ngajakin ketemuan, gak wajar deh. Ngapain? Gue siapa? Pada saat itu gue masih kuliah sih. Gue siapa sampai lo mau ngajakin gue ketemuan di Jakarta waktu itu? Kayak ini siapa? Baru satu. Hah? Siapa? Siapa sih? Siapa orang yang ngaku siapa dia? Gue cari orang. Dasar tet Anda. Sensor pribadi, sensor sendiri. Untungnya pada saat itu pertahanan gue kuat. Gue gak sebego itu untuk lo mainin ya kan. Ya mending lo cakep, lo udah om-om gitu, gue geli juga ya kan. Tapi om-om kan biasanya kayak apa? Ya, kayak monyet gitu atau kayak kayak kan. Kayak sendang gitu. Ini gue maaf ya, gue jadi banyak ngomong kasar nih gara-gara gue emosi nih kalau ngomong kayak gini. Terus pernah juga ini jadi pengalaman gue ya, pengalaman gue ya. Iya, soalnya lu belum pernah punya pengalaman kan? Gue pengen deh gak gitu ya. Enggak. Gue gak pernah ngalamin kayak gituan. Ya nanti gue cerita. Pelaku juga bukan kan? Iya. Nggak ketahuan juga nih. Jadi banyak orang yang berkedok agama itu menggunakan kekuasaan dia untuk melakukan hal seperti itu. Jadi ada beberapa orang-orang di komunitas tempat gue bergaul gitu ya. Ini orangnya bukan orang biasa, dia pendeta, punya satu gereja, ternyata dia pedofil dan akhirnya dia dipenjara sih. Untungnya banyak yang speak up terus dia dipenjara gara-gara dia pakai anak di bawah umur. Ini cukup ramai beritanya, jadi nggak perlu kita kasih tahu juga, kalian cari tahu sendiri aja banyak di sosial media karena udah terangkat juga beritanya. Iya. Ya, dan gue kenal sama orang ini gitu. Ya semoga dia dihukum sesuai dengan ya, kalau bisa seumur hidup lah, udah di penjara lah sana. Boleh dikebiri gak sih kayak gitu? Iya nggak tahu ya. Kayaknya hukum di Indonesia kayaknya nggak bisa ya. Gue nggak tahu, tapi dari dulu kalau orang nanya gue, orang yang melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan segala macam kayak gini, hukuman yang terberat, kan orang gini kan, biarlah dia dihukum seberat-beratnya. Dihukum seberat-beratnya itu berapa gitu loh. Nah gue selalu bilang gini, hukuman terbaik untuk orang-orang yang pelaku kejahatan seksual, buat gue, dia harus dipenjara paling lama 1 minggu. Dengan catatan
alat bukti kejahatan disita negara. Sita. Kebiri dong itu. Sita negara alat bukti. Loh iya dong supaya dia nggak melakukan lagi. Dan Iya, ini benar. juga bakal jadi efek jerak untuk orang-orang lain yang ketika pengen melakukan kejahatan yang sama. Mikir, gua begini urusannya seumur hidup nih. Gepeng gak ada apa-apa lagi di bawah gua nih. Iya. Ada HAM Pak, ada HAM. Ada HAM. Iya. Iya. Apa hambar apa? Ya kan biasanya sekarang apa-apa dikit-dikit HAM gitu kan. Loh yang diperkosa emang gak punya hamnya? Bahkan ya kan ya kita tahu lah HAM kan kadang-kadang kan Apa hamsyong gimana ya gitu. gitu kan. Yang korban tidak dibela, yang Pelaku kejahatan malah dibela. malah dibela bisa-bisan Rancu. gitu kan. Sampai tidak boleh dikebiri, tidak boleh ini segala macam seperti yang kita tahu kasus yang baru-baru ini gitu kan. Begitu gencarnya HAM mendukung Pelaku. si pelaku gitu. Iya. Bahkan mengesampingkan si para korban yang ada gitu kan. Gue pernah dengar ada satu doa yang buat gue cukup powerful doanya. Jadi sebenarnya ada, tapi ini dari film sih ya. Jadi ada satu pendeta membeli mobil bekas dari satu orang jemaatnya dia. Tapi sebenarnya jemaatnya ini penjual mobil tapi dengan cara boleh dibilang menipu. Menipunya gini, harganya dinaikin terlalu jauh tapi dengan dikasih penjelasan yang dilebih-lebihin. Padahal mobil itu gak segitu bagusnya. Tapi dia pakai harga yang tinggi banget. Terus orang ini didoain sama pendeta itu, doanya gini. Tuhan terima kasih engkau sudah mempertemukan saya dengan dia sehingga saya gak kerepotan nyari mobil lagi. Tuhan kiranya memperlakukan dia sama seperti dia memperlakukan saya. Waduh, gue bilang. Jadi bukan Tuhan berkati dia berlimpah-limpah, enggak. Dia bilang doanya Tuhan kiranya memperlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan saya gitu. Dia, pendeta ini kan taunya dia diperlakukan baik sama orang ini padahal sedang ditipu gitu loh. Jadi Oh. iya kan? Jadi doanya Tuhan perlakukan Serem dia ya? seperti dia juga Serem juga. memperlakukan saya. Mateng Anda didoain kayak gitu. Jadi orang ketika mendoa seseorang jangan langsung kelihatan baik langsung wah Tuhan berkati dia gitu. Ya nggak tahu siapa tahu Ya. cuma kedok gitu. Tapi biar adil ya perlakukan dia Benar. seperti dia memperlakukan saya. Boleh. Ide bagus. Gitu. Well, kalau gue sendiri tuh gue pernah ngalamin waktu di jalan. Jadi waktu itu zaman gue kuliah, gue kan kos-kos kan di Tanjung Duren gitu. Nah jadi karena satu kosan cewek semua, kan kita kenal jadinya tuh kamar ini siapa, kita temennya di situ semua. Nah kita punya cerita ternyata hampir satu kos itu cewek dapat perlakuan kayak gitu. Jadi ada cowok nih naik motor, terus tiba-tiba payudaranya Oh dipegang. begal Pegal payudara. payudara, Ya? iya. Payudaranya dipegang. Gue cuman dengerin mereka maki-maki panas juga karena tapi gue juga bersyukur pada saat itu gue belum kena. Berapa hari kemudian, 2 hari kemudian gue yang jadi korban juga. Terus pada saat kejadian itu lu tau gak, gue gak bisa ngejar, gue gak bisa ngapa-ngapain, gue cuman kaku. Jadi benar-benar pas kejadian itu kan shock, dipegang, gila gak bisa ngapa-ngapain, gue mau Otak lu masih memproses apa yang barusan iya terjadi apa yang gitu ya. terjadi gitu. Wah itu sih gue jadi lu tau gak, sampai hari ini gue setiap jalan sendirian gue tuh jadi lihat gini ke belakang, ke samping gue lihat gitu karena gue jadi aware takut hal itu terjadi lagi sampai sekarang. Gue kalau jalan sendirian gue takut banget sampai sekarang. Lama Ada efeknya. satu berita yang ditayangin berapa tahun yang lalu ya, 4 tahun kali. Gue baca. Gue lupa istilah di psikologinya apa gue lupa namanya. Jadi gini waktu itu yang kasus ini pemerkosaan wanita di dalam angkot, inget pernah denger gak? Yang di Bandengan ya kalau salah ya. Iya kan pemerkosaan di angkot, jadi cewek sendiri naik angkot malam-malam tiba-tiba ternyata mereka komplotan di dalam itu perkosa cewek itu situ. Nah ketika cewek ini melaporkan kejadian itu, nih kejadian yang sering terjadi, bukannya dibantu, ya kayak gitu tanya bukti segala macamnya, terus ternyata ya udah polisi menganggap dia memang korban, akhirnya dicarilah pelakunya. Nah pelakunya datang bilang gini, gimana bisa dibilang perkosa Pak? Waktu saya gituin dia, saya suruh dia buka kaki dia mau, saya suruh dia nungging dia mau. Berarti dia juga menikmati dong, berarti itu kan perkosaan dong. Dia ngomong gitu. Nah yang membuat satu postingan ini, dia seorang dokter psikologi, dia bilang gini, wanita atau orang kebanyakan, ada satu keadaan di mana, gue lupa istilahnya ke dokter, gue lupa istilah ke dokternya apa. Tapi karena masalah ini, si perempuan ini, si korban ini, itu udah gak bisa berpikir dengan jernih lagi. Dia nggak tahu mesti ngapain karena dibawa dalam keadaan super shock. Udah bukan shock doang, super shock. Makanya ketika dia diperkosa seperti itu, sorry gue gak suka kata ruda paksa, perkosa ya perkosa, udah gak usah dihalus-halusin. Jadi ketika dia diperkosa seperti itu,
Dia nggak tahu mesti ngapain, makanya ketika kakinya dibuka dia nurut aja, ketika disuruh ngapain nurut aja. Itu bukan karena dia mau, dia itu benar-benar di bawah tekanan sangat berat dan pihak berwenang hanya bilang, lah ya udah kalau gitu bukan perkosaan dong, itu apaan gitu loh. Hampir gue ngomong kasar nih. Dan itu yang terjadi gitu loh. Tapi ya sudah itu terjadi dan sekarang ya yang cukup mending dari keadaan di Indonesia adalah ketika ya gue berharap bener-bener berharap banget deh pihak berwenang kayak polisi dan Komnas HAM sebagainya benar-benar bisa melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Tapi kalau misalnya dalam sebuah keadaan mereka ternyata mungkin ya kalau berpikiran jelek semua gampang ya. Tapi kalau misalnya dalam satu keadaan mungkin kekurangan bukti atau apa, ada media lain yaitu media-media yang kekuatan netizen gitu loh. Dan ada cukup banyak bukti dan sebagainya akhirnya bisa keangkat juga berita ini dan gue tetap bilang gini, kalau kalian yang emang jadi korban seperti itu speak up lah. Bukan hal memalukan, justru karena kalian speak up kalian menolong lebih banyak wanita dari korban-korban seperti ini. Karena banyak yang nggak mau cerita karena ngerasa malu, ngerasa itu aib, ngerasa itu hal yang gak pantas untuk diomongin. Apalagi ketika kalian cerita sama orang tua kalian malah nyuruh juga jangan cerita. Itu malu gitu. Gue pernah ngomong sama istri gue bilang gini, kalau seandainya terjadi, gue punya anak nih, anak perempuan diperkosa. Terus orang tua gue bilang, udah nikahin aja biar supaya kita gak malu. Enggak, itu orang harus dipenjara. Gue gak akan nikahkan anak gue sama pemerkosa. Kalau bisa kebiri aja tuh orang. Itu yang gue udah ngomong sama istri gue. Gak bakalan anak gue nikahin sama orang brengsek. Iya. Karena orang-orang amit-amit ketok lantai. Bukan soal amit-amitnya. Kan udah banyak kasus. Kita terjadi. Aduh Tuhan. Karena udah banyak kasus kita sekarang yang belum jadi orang tua harus mulai berpikir gimana caranya. Karena kan kita gak bisa mantau anak kita 24 jam. Dan memang akhirnya sekarang gini. Karena the power of social media ya. Akhirnya kasus-kasus seperti ini keangkat yang bahkan terjadinya di ranah agama. Yang seharusnya tidak di situ gitu. Iya. Nah gue bersyukur banget sih kita hidup di zaman yang udah terbuka semuanya ya kan. Nah tinggal sekarang gini, bagaimana tugas kita sebagai orang tua, karena gue punya anak 2 ya. Tugas kita sebagai orang tua mengedukasi anak kita sedini mungkin untuk supaya menangani hal-hal seperti itu. Kalau misalnya sex education, kalau dulu kan tabu dibicarakan ya sama orang tua ya. Tapi kalau sekarang gue udah dari anak gue kecil aja gue udah ajarin. Tahu. Bahwa tubuh kamu itu berharga, ada bagian-bagian tubuh yang tertentu, tidak boleh dipegang sama sekali. Sama gitu. siapapun. Sama siapapun. Dengan alasan apapun ya. Iya, bahkan sama anggota keluarga sendiri ada batasannya, dijelasin lah seperti itu. Jadi dengan begitu tuh kita udah menanamkan anak kita dari kecil. Dan bagaimana kalau misalnya ada yang pegang-pegang tiba-tiba gitu, ya kamu lari atau minta pertolongan atau teriak, gitu. Ya supaya ada yang nolongin. Enggak gitu. Itu gila itu gila banget. Dan kalau sampai misalnya orang tuanya nggak ada di sana dan ada orang lain di sana yang bisa nolong, please. Yuk kita sama-sama saling menolong. Kalau misalnya ada kejadian seperti itu, bukannya kita mau ikut campur, tapi kalau emang harus ikut campur kalau udah kayak gituan. Iya, ya kita harus membantu gitu. Kalau misalnya sampai ada itu terjadi gitu. Iya. Apalagi gitu gue anak 3 cewek semua baru lulus sekolah semua nih. Ini kalau nggak dibekalin sama pengetahuan. Banyak ya anak lu ya bro ya. Gue baru anak ini lahir, anak itu udah SMP waktu itu. Gitu. Makanya kenapa gue rewel banget soal pacaran dari awal. Gue rewel, gue coba bilang gini. Gue bukannya mau bawel sama kalian, ngurusin urusan pribadi kalian. Enggak, cuma gini ya. Gue cowok, gue perempuan muda. Gue tahu isi otak dari cowok-cowok yang tiba-tiba deketin kalian. Gue tahu motivasinya nggak ada yang benar-benar pure karena cinta. Apalagi tiba-tiba pacarannya di usia kalian masih sekolah. Gue nggak yakin itu cinta gitu aja. Ya. Dan memang ada bagusnya anak-anak kita dari kecil itu didoktrin batasan-batasan sentuhan, batasan relationship gitu. Jangan kegampangan kegampangan gimana ngomongnya, kegampangan dekat, kegampangan memberi sesuatu. Kayak lu tahu gak sih kayak budaya-budaya bule yang kadang-kadang bebas ya, bebas. Bebasnya kebangetan gitu. Iya. Dan gue pernah gini bro, dulu kan waktu SMP itu gue pernah deket sama satu cowok udah SMA ya. Saya kenal gak? Enggak, dulu di Kerawang.
ini nggak ada yang cerita yang tahu nih. Waktu itu bahkan 7 tahun gini, dong maksudnya gini, dulu itu diajakin nonton di bioskop dan gue nggak tahu gue dicium. Itu pada saat itu kita emang lagi deket Coba gitu. reka ulang. Enggak ya, enggak gitu ya. Gue dicium, lu tahu apa yang gue lakukan? Gue kan shock. Dan pada saat itu memang bener, gue nggak bisa langsung nampol dia, nggak bisa langsung begituin dia. Ganteng sih orangnya, cuman kan, Cabul. iya kenapa lu nyium-nyium bibir gue? Ciuman pertama gue. Teman kenal, Maksudnya ini temen? teman. Maksudnya ini Nonton yuk deh, iya nonton, kan tinggal di seberang doang. Gue dicium bibirnya, pada saat itu gue cuman gue shock, ini gue mesti gimana? Terus akhirnya, bentar ya, aku ke WC dulu. Gue pulang, gue nangis, gue gosok gigi, gue kayak itu Lucu hal yang ya. tidak gue harapkan. Yang Meskipun tuh dicium cowok bibir ganteng. tapi gosok gigi ya. Iya kan jijik. Gigi lu gak salah, bibir lu yang digosok. Kan. Nah pada saat itu yang gue rasakan adalah gue merasa kayak gue gak berharga. Ini kenapa? Nih orang seenaknya sih sama hidup gue gitu. Pada saat itu gue berpikirnya gitu. Terus ya udah gue selama seminggu gue menangisi hal itu karena dan gue merasa akhirnya jadi kayak gak berharga. Karena gue kayak gue murahan banget nih. Gue main dicium-cium aja pada saat itu gitu. Tapi kayak gini biasanya ada aja nih orang-orang yang bakal komen, ya elah gitu doang lebay amat lu. Ada pasti yang kayak gitu. Karena menganggap hal itu kayak bukan hal yang berharga. Tapi itu gue gak pernah lupa. Karena gue bukan lupa karena diciumnya ya. Cuma maksudnya shocknya gitu loh. Kaget, ini kan gak gue harapin kenapa begini gitu. Ya tapi itu yang terjadi ya. Makanya kenapa gue pengen banget kalau gue punya anak gue at least harus belajar 1 jenis bela diri aja. Iya sih, harus At least- banget sih. At least kayaknya. refleksnya itu yang lu alamin itu kan yang kayak tadi gue bilang ketika lu diperlakukan seperti itu, lu masuk dalam satu kondisi psikologi yang lu sedang lama banget memproses Iya. ini apa yang sedang terjadi Bener. sekarang gitu loh. Bener. Jadi bukannya lu pengen tapi Iya. emang tek gitu kayak ada momen freeze Iya bener, gitu loh. itu kaku, sekujur tubuh Nah, itu yang kaku. selalu dimanfaatin sama para pelaku seksual. Aduh, habis ini gue belajar ilmu bela diri juga deh. Gue jadi Tuh ahli pencak silat tuh. Dia bisa lempar lembing tapi nggak balik-balik lagi. Tapi ya sekarang ya bukan cuma anak cewek loh yang ditakutin, anak cowok juga. Iya, cowok juga Ih, banyak. sekarang banyak korbannya tuh anak cowok. Dilecehkan oleh gurunya yang wanita. Ada Serius. di preschool mana gitu. Kebanyakan terjadinya di preschool itu yang gua tahu. Makin sekarang punya anak tuh makin jadi beban. Bukan beban artinya beban menyusahkan ya, tapi gimana caranya gue bisa ngejagain supaya anak ini gak kenapa-napa. Kayak gitu. Tapi emang nggak bisa dibatasin ya zaman sekarang ya. Maksudnya gini, oh pelaku pemerkosa pasti cowok. Enggak lu zaman sekarang. Iya sih. Zaman sekarang udah enggak, siapapun. Tapi cewek, iya Mau cewek. tante, mau anak muda, mau aduh. Udah semua kan, bingung gua makanya. Tapi selalu yang kayak dianggap pasti bukan pelakunya pasti selalu cewek kan. Ya. Zaman sekarang udah enggak. Nggak Iya. tahu hormonnya udah. Cewek kebanyakan juga makan lebih KFC berani kali. sih sekarang. Nggak tahu ya kenapa makin kesini makin banyak orang yang maksudnya pikirannya tuh kayak nggak beres. Kenapa ya? Bisa dari efek apa yang mereka tonton gak ya? Bisa gak ya maksudnya apa bisa yang mereka juga tonton sih. gitu? Karena sekarang lebih mudah ya akses ke teknologi ya. Heeh. Misalnya lu mau nonton film bokep gitu kayak gampang aja nyari di Gampang aja internet nyari, ya kan. Ke rumah Robi itu tumpukan banyak tuh. Iya bro emang. Oh enggak majalah Bobo Ya, dia. Bobo emang itu kan film itu juga Iya Bobo kan? semua. Aduh, gue sakit kepala sih gue ngomongin ini. Iya, dan ini makanya kita harus lebih aware tentang apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita juga jangan sampai kita aware sama diri kita sendiri, tapi sama orang lain kayak ya bukan urusan gua, yang penting gua enggak gitu. Enggak bisa. Apalagi sekarang gini, gua sebagai pemimpin di salah satu komunitas yang Tuhan percayain dan isinya banyak anak perempuan yang kadang-kadang masih sekolah gitu kan. Makanya kenapa gua mikirin itu banget gitu loh. Gue mikirin ya, tapi kalau mereka anggap gue lebay segala macam, it's okay. Lebay is part of caring. Masalahnya gitu doang. Kalau gue nggak pernah lebay merhatiin kondisinya, ya ini anak kayak gimana perkembangan gue jadi nggak tahu. Ntar gue akan nyesel suatu hari nanti. Tapi emang kayak kita mesti ngajarin pertahanan diri gak sih? Perlu. Maksudnya mengajarkan pertahanan diri, maksudnya untuk mengantisipasi supaya kita tuh refleks banget cepat gitu. Maksudnya ya mungkin lu gak perlu dengan ilmu bela diri lu, tapi kayak bisa ada sigap cukup waktu gitu. untuk lari atau gimana gitu. Iya. Yang terutama adalah gini, keterbukaan anak kepada orang tua tentang apa yang dia alami hari itu dan juga
kesiapan orang tua untuk peka tentang ini ada yang salah sama anak Iya, gua gitu. benar. Orang tua harus kayak gitu. Hmm. Karena sebenarnya gini, jadi akhirnya sekarang gue mau pesen ya buat orang-orang tua muda ya mungkin ya. Untuk bisa Orang lebih, tua juga. oh iya pokoknya Tua juga. kalian orang tua, please open your mind. Open your mind terus bener-bener kayak harus anak itu diajak ngobrol. Karena mungkin dia pengen cerita tapi dia nggak berani. But check your son and your daughter's life gitu. Setiap hari dicek apa yang terjadi. Tapi supaya dengan kita cara- nggak ketinggalan Dengan cara yang berita. benar juga gak sih? Maksudnya Iya. kan kadang-kadang orang tua suka kayak Jangan dimarahin. berlebihan kayak Ya. kamu cerita dong ya. Akhirnya anak juga berani cerita sama kita, dia cerita Iya. sama orang lain dan dia bakal terima masukan yang bisa aja masukan yang salah dari orang lain. Iya. Karena sebenarnya gini, banyak kejadian anak-anak kecil yang dulunya nih pernah mengalami pelecehan yang sekarang akhirnya malah jadi pelaku. Iya. Karena nggak diberesin, nggak ada yang tahu. Oh dia pernah dilecehin sama omnya misalnya, atau sama orang terdekatnya, Jadi atau sama lingkaran siapanya. setan ya. Iya, terus akhirnya dia jadi pelaku gitu. Jadi potensinya dua, antara jadi korban atau jadi pelaku. Makanya we have to make sure anak-anak kita itu setiap hari cerita apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan kalaupun misalnya sampai kita menemukan hal yang tidak diharapkan, benar-benar itu ditanya baik-baik, jangan sampai itu anak jadi malah takut cerita gitu. Dan kalau misalnya itu terjadi, kita harus ngapain ya? Pertama cerita dulu lah pasti ke orang tua harusnya. Tapi kalau misalnya orang tua malah cenderung kayak mengabaikan, itulah pentingnya komunitas yang sehat. Komunitas yang bisa dipercaya nggak ember gitu loh. Yang cerita ini tiba-tiba kesebar aja semua ceritanya. Nah kita harus punya komunitas yang seperti itu. Atau kalau nggak ada komunitas yang kayak gitu, cari orang yang lu percaya banget Untuk cerita dan bisa untuk nolong. cerita gitu. At least yang bisa dengerin lu gitu loh. Dan ini juga gua rasa nggak berlaku hanya untuk anak-anak kecil kan. Yang udah beranjak remaja pun gini loh, yang kasus yang seorang hamba Tuhan memperkosa jemaatnya yang ternyata baru terbuka, dia itu dimainin lah pokoknya dari dia umur 9 tahun sampai umur 23 tahun di kayak gitu. Itu ternyata sampai gede masih seperti itu. Maksudnya dan dia nggak pernah cerita sama orang tuanya hanya karena takut dengan ancaman dari si hamba Tuhan ini. Sorry, gue cuma mau bilang gini, dia hamba Tuhan bukan Tuhan. Kalau memang hamba Tuhan itu pelaku kejahatan, laporin. Yes. Nggak ada ceritanya hamba Tuhan dilaporin karena kejahatan dia perbuat, tiba-tiba Tuhan bela hamba Tuhan ini. Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Lu akan dibela sama Tuhan. Yes. Speak up sih. Harus banget speak up. Jangan takut untuk bicara. Karena dengan lu speak up, lu nolong orang lain untuk nggak menjadi korban selanjutnya. Anyway kayak gitu gue sih gak bakal bilang hamba Tuhan sih, gue setan gue bilang. Yang Hamba nyamar syaitan. jadi hamba Tuhan gitu loh. Beneran kayak gitu-gituan tuh Aduh. iya gregetan juga gitu kan. Maksudnya walaupun gue gak pernah ngalamin gua tapi timpuk. gue gak pernah ngalamin emang. Tapi gue selalu mikir gini, kalau terjadi sama anak gue dan sama atau enggak sama istri gue gimana gitu loh. Gue gak bisa tunggu kejadian dulu baru mikirin ini kan. Kita bisa melapor ke polisi ya atau kemana sih? Ya, Tapi kadang-kadang juga waktu ada cerita yang lalu tuh yang anak kecil dipegang-pegang di kamar mandi, di mall, satu yang mall di Bintaro Bintaro ya. itu ya. Iya, tapi sih ngadu ke polisi juga kayak mana buktinya, nggak ada, ini lemah apa segala macem kayak gitu-gitu. Makanya Tapi untung si ibunya ini berjuang untuk keadilan untuk anaknya sampai akhirnya ternyata diketahui bahwa si orang ini punya penyakit mental. atau pura-pura punya penyakit mental. Karena udah banyak kasus terjadi ketika orang berbuat kejahatan bisa dibebasin karena oh dia orang gila soalnya. Ya masuk Gitu. RSJ dong bro. Iya makanya jangan dilepasin kan harusnya kan. Iya. Siapa tahu masuk RSC dia yang diperkosa sama pasien sana gitu. Iya biar kena karma. Itulah ya. Iya, kena. Aduh ini tuh hal yang Iya, sangat mengesalkan sih untuk Iya dibahas kasus kayak gini kan sebenarnya. ini semua orang tuh marah pasti. Cuma kadang-kadang udah marah tuh tapi nggak tahu mesti ngapain Iya, iya, gitu loh. Mesti ngadu kemana gitu ya. Iya, mungkin nanti next kita bisa datangin orang dari lembaga pemerintahan mungkin Iya. dari Komnas HAM atau apa. Sebenarnya kita harus kemana sih? Undang-undangnya bagaimana sih Iya, gitu iya. kan? Biar lebih jelas. Kalau ini kan kita cuma baru cerita. Ngebahas pengalaman yang kita alamin ya. mm-mm. Ya mungkin nanti kita bisa Google teman-teman bisa Google juga untuk cari tahu kalau misalnya mengalami hal seperti ini harus bagaimana gitu. Dan jangan takut untuk bicara. Jadi supaya semua orang tahu. Ya sekarang sih untungnya sosial media udah oke banget ya. Udah powerful Untuk banget sih. powerful banget. Jadi Powerful bisa banget. viralin aja lah kayak gitu. Tapi dari semuanya emang harus mulai dari diri kita sendiri bagaimana kita memperlengkapi diri. Ya. Jangan takut deh buat bersuara untuk yang nggak adil deh. Bersuara lah. Ya.
Kalau enggak pelaku ini akan terus berkeliaran di mana-mana Ya. karena merasa hukum gak mempan buat dia. Betul. Dan orang tua juga yang punya anak-anak kecil harus benar-benar ngajarin, jangan sampai menganggap hal ini tabu, ajarin sedoktrin-doktrinnya mungkin supaya anak ini mengerti gitu bahwa hal boleh, apa yang tidak boleh dilakukan sama dirinya dia gitu. Ada pertanyaan? Iya, mau nanya sih. Oke, bagus banget pertanyaan. Enggak, banyak gue ngelihat kayak orang tua tuh kayak masih kecil anaknya tapi kayak udah diajarin pakai baju seksi. Itu dia. Banyak banget loh. Sekarang perhatiin aja kayak anak-anak ABG sekarang kayak ke mall aja ya kan pakaiannya itu Minimal iya, minimal gitu, pusar maksudnya- kelihatan iya, gitu ya. maksudnya ya gimana gitu ya kan kayak harus Iya. para orang tua perhatikan juga nggak Perhatikan sih juga, gitu. iya. Itu kontroversi banget loh. Jadi gini, lu tau kan kasus-kasus yang cewek-cewek risih diliatin orang, terus dibilang gini, salah sendiri, siapa suruh pakai baju seksi? Mata lu yang nggak lu jaga. Tapi kalau lu nggak pakai kayak gitu, orang ini mata nggak akan ke lu kan? Iya kan? sih. Kontroversi sih benar. Ya emang Ya. kalau lu nggak mau digituin, ya Iya. jangan berpakaian seperti itu. Tapi gini loh, gue kan research untuk konten ini gue research di YouTube gitu ya, kasus-kasus pelecehan seksual. Lo tahu orang-orang rata-rata yang mengalami pelecehan seksual bukan pada saat dia pakai baju seksi, bahkan pada saat dia tertutup berhijab pakai baju yang rapi banget mengalami. Iya, emang sih kesel banget penelitian gua. bilang gini, negara dengan tingkat pemerkosaan terbesar itu justru di Timur Tengah. Yang kadang-kadang kelihatan cuma matanya doang. Emang, tapi itu pemerkosaan. Tapi kalau yang kayak di mall-mall itu, yang orang cewek risih diliatin, ya kan salah lu juga. Lu pakai baju seperti itu. Iya, Ini iya. bukan soal Berhikmat perkosaan. lah ya, berhikmat lah ya Iya, pakai maksudnya baju. kan, tujuan lu apa pakai baju super seksi ke Iya. mall? Udah tahu banyak orang. Iya. Lu berharap nggak diliatin. Iya. Ya jadi masih siap juga diliatin kalau pakai gitu Nanti dong. giliran di apa namanya disiul-siulin dibilang pelecehan. Iya, itu ya. udah masuk kategori lu. Disiulin itu berarti Nah, termasuk masuk pelecehan. kategori kan sebenarnya kan, Sexualize. tapi kan kita tadi kontroversi kan, kamu berdandan seperti itu, digodain marah. Iya, tapi emang bener yang siul-siulin itu emang bego juga. Ngapain lu ngapain siul-siulin juga orang? siul-siulin, gitu. ya kan? Makanya ini emang sebab akibat dua-duanya Iya. ini. Maksud gua bukan berarti siapa yang benar siapa yang salah. Enggak, emang dua-duanya gitu aja. Kita bukan di negara Eropa masalahnya. Iya, Kita iya, masih di Indo. At least di Indo lu pakai bikini di pantai pun diomongin. Iya dong. Di Eropa mah ya elah lu mau ciuman di taman juga orang lewat aja nggak peduli. Emang beda kultur. Sekarang lu masukin kultur bule ke kultur Indonesia dan lu berharap mau diperlakukan sama seperti orang bule. Ya lu agak salah berpikir sih kayak gitu sih. Ya akhirnya pada saat lo mau pakai baju-baju yang seksi gitu ya pikirlah 1000 kali gitu. Apakah lo siap dengan konsekuensinya nanti lo bakal disiulin orang misalnya, diliatin orang misalnya gitu. Kita sih berharap untuk nggak ada kejadian apa-apa ya. Tapi kalau ada kejadian apa-apa ya mungkin kita juga masih koreksi diri. Jangan sampai, maksudnya itu kayak karena gue kali gitu. Iya dan lucunya gini, udah pakai super seksi bajunya dan lu nggak mau ada orang yang nyiul-nyiulin lu atau flirting sama lu. Udah pakai baju seksi lu nggak mau. Udah gitu lu foto lagi di post di Instagram lu yang followersnya banyak. Sebetulnya apa yang keluar dari mulut lu sama tindakan lu tuh nggak matching banget gitu loh. Iya kan? Aneh gak sih? Udah itu nggak private. Iya dong, jadi kayak something wrong with you. Ya udah tahu juga memang orang-orang di sekeliling kita nggak bisa kontrol pikiran orang kan, banyak yang aneh-aneh juga gitu. Jadi kita nggak bisa, kita berharap kita pakai baju seksi, kita tampil stunning gitu, terus Tiba-tiba orang-orang kayak cuek, gitu. cuek itu nggak mungkin. Bukan Eropa bos. Ya orang nggak mungkin karena kita Apalagi nggak kalau tahu. pelayan Tuhan ya. Iya. Oh langsung tuh pasti, wih worship leader kok pakai bajunya begitu Kok ya. ketat bajunya, Aduh, gitu. bajunya Ada lu pernah ketat sekali ya. kejadian WL pakai blazer. Cuma dalamannya bukan kemeja, dalamannya gue nggak tahu apa tapi pokoknya begini aja kelihatan. Tank top. Gue nggak tahu apa, pokoknya begini dari luar kelihatan. Dimasalahin, seksi bener sih, itu kelihatan sampai kelihatan itunya payudaranya. Terus gue liat fotonya dong, di mana kelihatannya? Ini orang emang mesum aja otaknya Iya, gitu loh. Otak, iya, Cuma iya. iya emang otak orang harus diperbaikin lah dari semua yang negatif seperti itu. Tapi di sisi lain, ya lu juga jangan mancing. Makanya firman Iya. Tuhan bilang, perbuatlah pada orang lain, lu
apapun yang kamu ingin orang lain perbuat padamu, kamu juga harus lakukan Iya. ke orang lain. Kalau lu nggak mau disiul-siulin dan sebagainya, ya perhatikan pakaianmu. Tapi kalau lu tetap mau tampil seksi dan ya kan ini gua apa adanya, ya sudah terimalah kalau lu bakal ketemu orang-orang yang otaknya masih rusak dan dia nyiul-nyiulin lu. Bahkan kalau lebih gila lagi mungkin dia bakal nyentuh lu. Karena udah konslet gitu otaknya kan. Iya. Karena yang baju tertutup aja bakal digituin apalagi Iya. terbuka. Iya, jadi emang apa maksudnya kayak gitu memang banyak kejadian kayak misalnya contoh juga nih ya, salah satu terakhir ya sebelum kita tutup. Temen gue pernah di bus, bahkan gue juga sih. Kalau dia sih di bus dari Bekasi waktu itu mau berangkat kuliah ke Dan Mogot gitu ya. Digesek-gesek kemaluan si orang itu ke pantat temen gue. Dan dia gak bisa ngapa-ngapain, dia diem. Tapi dia nangis. Terus sampai akhirnya orang di samping dia tuh karena penuh kan, karena sesek-sesekan. Sampai ibu-ibu, "Dek kenapa nangis dek?" Terus dia ngasih kode gini-gini. So akhirnya si ibu ini yang nolongin untungnya. Dimarah-marahin terus gitu disuruh keluar, diberhentiin. Biasanya suruh keluar orangnya gitu. Kenapa nggak digebukin dulu ya? Iya udah dimarah-marahin sama orang-orang yang di situ. Abisnya kalau maling ayam digebukin kadang-kadang ada yang dibakar. Masa yang kayak gini diusir doang keluar. Gue Ya jahat juga. udah Gua jahat juga ya. digoblok-goblokin udah apa sih. Terus ya tapi akhirnya ya gue gak bayangin perasaan si temen gue gimana dia traumanya gitu kan. Pada saat dia naik kendaraan umum lagi. Sama kayak gue waktu itu naik bus apa MRT ya? Apa sih bus? Transjakarta. Transjakarta, belum kereta. Iya, Transjakarta gue naik sendirian. Ada orang nggak tahu gimana dia gesek-gesekin anunya dia ke ini gue, ke pantat gue. Gue nggak pakai baju seksi, gue pakai baju celana jeans, kaos gombrang gitu, nggak ada seksi-seksinya. Itu terjadi, it happens to me. Kan gila kan? Ya, Jadi emang otaknya aja emang bajingan. otaknya, Cuma kalau di gua pribadi ya, ini pikiran laki-laki ya. Maksudnya pikiran laki-laki ya. Waktu digituin kenapa enggak lu langsung Gue lu pindah, puter badan langsung lu sikut gitu. ya gue pindah. Kenapa enggak gitu? Maksudnya ini pikiran laki-laki Iya. ya. Karena gini pada saat itu kan gue sendiri posisinya. Gue takut gue dicegat nggak ada yang nolongin gue. Karena waktu itu gue juga nggak bisa bela diri, nggak bisa apa. Driver bus masa ikutan? Ya enggak sih. Ya itu kan rame. Gimana sih? Ya, justru karena rame kan maksudnya. Ya tapi kan waktu itu gue masih kuliah. Ya susah ya pikiran laki-laki sama perempuan beda ya. Gue tuh masih Makanya. kuliah, masih mikirnya tuh kayak nanti kalau gue dikejar gimana, kalau gue kenapa-napa gimana, gak ada yang nolongin gue, siapa yang menolongin gue apa, pikirannya gitu. Tapi gue bersyukur sekarang sosial media udah lebih bersuara, lebih speak up soal ini. Jadi kalau misalnya sampai ada kejadian gitu, please tolongin orang yang mengalami hal itu. Speak up Gitu. lah. Speak up lah, teriak lah atau apalah, dan yang melihat juga harus menolong. Dan Oke, itulah makanya kita nggak bisa bagi terlalu banyak juga karena terlalu banyak kasus yang terjadi. Kita cuma bisa kasih saran. painful sih. Kalau sampai terjadi berbicaralah, bersuaralah ya. Dimanapun tempat yang kalian dan paling penting kalian harus punya orang yang bisa kalian percaya. Ya. Jangan karena dia orang terkenal apa enggak, orang yang bisa kalian percaya untuk kalian cerita dan bisa membantu kalian. Cari komunitas atau orang tertentu lah. Dan satu lagi bro, kalau misalnya udah ngalamin kayak gitu, please cari pertolongan. If you have to go to psikolog atau psikiater, please cari bantuan supaya mental kita tetap sehat gitu. Iya, Oke. betul sekali. Karena mental kalau udah rusak lama banget sembuhnya dan itu pun kalau bisa sembuh kadang-kadang ada sampai seumur hidup loh. Iya, udah. Dan ya itulah yang bisa kita bagiin hari ini. Terima kasih buat Ya. yang sudah nonton Bagi Cerita hari ini. Terima kasih ada Robin di keyboard, ada Christian kamera, ada Livi, ada Esther di sana. Lu masih ngomong? Enggak. Enggak kan? Gue Claudia Iniar Dan saya Fritz Dominika dan kita akan kembali pada cerita-cerita berikutnya di Bagi Bagi Cerita. cerita. God bless you.